Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Len Sensidi Hom. Saudara-saudara Dharma dimanapun Anda berada, selamat Hari Trisuci Waisak 2565 Buddhist Era tahun 2021. Dan terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Hari Trisuci Waisak memang hari yang penuh kebahagiaan, hari yang wajib kita renungi, juga hari yang patut kita syukuri. Rasa syukur ini tidak hanya kita rasakan pada hari yang penuh berkah ini. Bahkan pada setiap hari, setiap jam, setiap detik, batin kita selalu merasakan rasa syukur yang begitu mendalam bahwa pada 2500 tahun yang silam telah lahir seorang guru agung di alam manusia ini yang mampu menunjukkan sebuah jalan kebenaran menuju nirwana yang bahagia dan abadi. Apa saja yang dapat kita syukuri? Banyak sekali. Kita bersyukur bahwa kita sedang berada di alam manusia. Kita bersyukur bahwa kita telah memilih salah satu agama untuk dianut. Kita bersyukur bahwa kita memiliki serada atau iman yang kuat dalam menekuni ajaran yang kita yakini dan lain sebagainya. Mengapa kita bersyukur sedang berada di alam manusia? Karena alam manusia adalah satu-satunya alam yang dapat dijadikan tempat penempaan atau tempat berlatih diri. Alam samsara atau tiga alam rendah yaitu alam neraka, alam preta, dan alam hewan kondisinya sangat sengsara. Tidak mampu untuk berlatih diri. Alam dewa dan alam asura terlalu nikmat. Penghuni di sana umumnya mengabaikan pelatihan diri untuk meraih kesempurnaan yang abadi. Oleh sebab itu, hanya manusia yang berada di bumi yang kita pijak inilah yang punya akal sehat untuk meraih yang lebih sempurna. Tentu itu bagi mereka yang masih ailing saja. Kita tahu bahwa manusia terlahir dalam macam-macam kondisi yang berbeda sesuai karma atas perbuatannya di kelahiran lampau. Ada yang terlahir di keluarga ekonomi surplus, ada yang terlahir di keluarga serba minus, ada yang terlahir dalam kondisi sehat, ada yang terlahir dalam kondisi cacat. Nasib orang memang beda-beda sesuai karma. Nasib boleh saja beda. Ada satu hal tidak boleh lengah, menempa diri, tepatnya ibadah. Lalu bagaimana semestinya manusia membawa diri dalam menjalani hidup yang serba sederhana? 2 tahun yang lalu, pada suatu kesempatan hadir di gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, saya menyimak sebuah suguhan film pendek berjudul Dupa. Konon sempat meraih juara 1 Padma Award 2019. Film yang sangat apik ini amat mengesankan, melukiskan bagaimana warga desa yang hidup sangat sederhana tetap tekun berpuja bakti. Kemampuan ekonomi mereka sangat terbatas, namun batin mereka sangat damai, ikhlas, penuh syukur, bersih, tidak mengotori diri dengan kecurangan yang kotor ya dalam menjalani hidup bersadana. Lalu bagaimana pula semestinya manusia membawa diri dalam menjalani hidup yang serba makmur? Pernah ada seorang umat sedharma yang memiliki banyak perusahaan, bisnis apapun yang ia jalani semuanya sukses. Suatu kali seorang teman baiknya yang punya modal pas-pasan setelah mempelajari cukup serius tentang bisnis piara burung walet, ya ini lepas dari masalah sila. Ia pun membangun 7 rumah burung walet di tebing pantai yang menurut para ahli pasti akan meraup banyak keuntungan kelak. Namun setelah semua modalnya ditanam di sana, tak seekor pun burung walet yang bersarang di deretan rumah tersebut. Ia pasang lagi alat meniru suara burung walet, ia berusaha menata cahaya dan suhu temperatur rumah walet, tetap saja nihil. Akhirnya ia terpaksa memasang iklan untuk menjual bangunan rumah walet tersebut. Terus terang, melihat kondisi ini tak seorang pun yang berminat. Lalu pengusaha sukses yang sebagai teman baiknya merasa iba. Dialah yang membeli 7 rumah burung walet ini. Pengusaha ini tidak punya pengalaman piara burung walet. Tapi saudara-saudara, setelah rumah burung walet ini pindah tangan tanpa diurusi alat peniru suara burung walet, tanpa ditata cahaya ataupun temperatur rumah walet, ribuan walet tahu-tahu sudah menghuni di dalam tanpa diundang. Beberapa bulan kemudian,
pengusaha ini pun terus menikmati panen sarang burung walet. Ada lagi seorang umat sedharma pengusaha supermarket yang sukses. Suatu hari didatangi seorang saudara dekat yang tidak mampu dan bermaksud meminjam modal untuk beli mesin capit boneka dan minta izin supaya mesin itu diperbolehkan pasang di salah satu pojok dalam supermarket tanpa dipungut biaya sewa tempat. Pengusaha yang penuh ulas kasih ini pun menyanggupi. Tapi saudara-saudara, pengunjung supermarket tetap ramai. Cuma hampir tak seorang pun yang menaruh minat bermain capit boneka. Apa boleh buat, saudara dekat ini pun tak mampu lagi meneruskan usaha kecil yang sepi ini dan terpaksa mengembalikan uang pinjaman dengan menyerahkan mesin capit boneka tadi. Nah, sejak mesin ini pindah tangan, aneh, pengunjung supermarket sambil belanja banyak yang tertarik dengan mainan capit boneka. Saudara-saudara, memang beda, orang yang terlahir untuk menikmati karma baik, kemanapun ia pergi selalu ketiban duit. Jalan kaki pun tersandung kepinggan emas. Yang patut disyukuri adalah dua pengusaha sukses ini tahu kapan dia mesti membantu sesama, dan setahu saya mereka yang bisnisnya lancar ini tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk mengelola bisnis melulu. Tapi mereka tahu membagi waktu untuk tekun berpuja bakti. Saudara-saudara, keberuntungan boleh berbeda, iman tetap dijaga. Semoga kita semua yang masih waspada dalam upaya menghadapi masa pandemi ini, tetap tingkatkan iman dan imun, hati tetap damai, bijaksana, penuh kebajikan, dan tidak lengah. Sekali lagi, selamat Hari Trisuci Waisak, Namo Buddhaya.